Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana cara memetakan materi pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disediakan ya. Ini khusus untuk yang termasuk ke dalam main learning atau pembelajaran utama yang 7 mata pelajaran itu. Nah, kami sarankan di bulan Juli ini tidak ada tugas terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi ya, poin-poinnya yang pertama adalah tugas selang-seling. Artinya tidak selalu setiap pertemuan memberikan tugas. Itu ya. Yang kedua adalah poin pembelajaran daring itu variasi belajar. Nah, variasi belajarnya silakan di perluas gitu ya. Jadi nggak hanya ngasih tugas, nggak hanya YouTube, nggak hanya streaming, bisa menggunakan quizzes. Banyak sih platform online kita bisa gunakan berbagai hal ya. Nih kalau saya kasih saran, bisa menggunakan buku Widget, bisa menggunakan Kahoot, bisa menggunakan quizzes atau lain-lain ya, banyak. Jadi variasi belajarnya kalau bisa setiap pertemuan ini dengan pertemuan minggu depan itu beda gitu, supaya memunculkan variasi belajar dan kemenarikan. Jadi anak-anak ngerasa menarik gitu ya. Terus streaming jangan lupa Google Meet. Nah, disarankan Google Meet itu minimal sebulan sekali aja nge-Google Meet. Jadi dari 4 pertemuan sekali nge-Google Meet gitu. Atau Zoom gitu ya, streaming. Gitu. Terus nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pemetaan pembelajaran. Jadi nanti ada berapa bab sih yang diupload di LMS. Nah, ini kaitan dengan LMS juga ya. Nah, peran LMS di sini saya rasa perannya itu mengganti peran, fungsinya itu sama dengan peran Google Classroom. Fungsinya sama dengan peran GC. Jadi apakah harus membuat Google Classroom atau enggak? Nih, kalau Google Classroom hanya untuk hanya untuk share link atau hanya untuk upload tugas atau hanya untuk upload materi, saya rasa ini tak usah buat GC, nggak usah bikin Google Classroom. Kenapa? Fasilitas ini sudah bisa dan tersedia di LMS SICC yang dibuat oleh Pak Sandy. Nah, kalau misalnya ada hal di luar ini, seperti misalnya kita ingin menambahkan absen, kalau caranya itu yang di-share sama Pak Awal tuh tutorialnya, linknya ada di bawah ini. Itu bisa buat Google Classroom. Jadi kalau fungsi Google Classroom yang Bapak Ibu gunakan hanya sekedar share link, upload tugas atau upload materi, itu nggak usah bikin Google Classroom, udah aja di LMS gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang skema LMS. Ini belum ke tutorial upload di LMS ya. Nanti tutorial upload LMS itu akan di share oleh Pak Awal. Di sini saya hanya jelasin skemanya aja ya. Jadi skemanya adalah Bapak Ibu itu atau guru upload konten belajar. Saya tulis konten belajar ya. Nah, konten belajar ini bisa berupa dua hal. Bisa berupa tugasnya bisa berupa PDF, PPT misalnya disampaikannya, atau Word gitu ya. Bisa juga berupa materi. Ini juga bisa berupa link. Misalnya tugasnya ada di buku Widget, linknya dikasih. Nah, atau berupa materinya bisa dari YouTube, bisa juga menampilkan link Google Meet ya. Nah, kalau nggak tahu bagaimana cara membuat Google Meet yang terjadwal, itu ada di YouTube-nya Pak Awal, D2 apa ya, saya lupa. D2 apa gitu, saya lupa. Nanti
linknya ada di sini gitu ya. Materi YouTube sama Google Meet gitu, atau misalnya materinya PDF gitu atau video gitu ya. Nah, guru upload konten belajar. Langkah pertama adalah guru mengupload konten belajar. Konten belajar yang segimana? Nah, selama 1 bulan. Nah, jadi guru menyiapkan materi selama 1 bulan, kemudian diuploadkan di LMS. Jadi sebulan sekali diupload. Setelah guru ngupload, kemudian Pak KS itu approve. Gimana sih nulisnya approve? Gini ya, approve. Nah, P-nya 1 2 nggak tahu ya, lupa. Ampura bahasa Inggris saya. Nanti saya belajar lagi bahasa Inggris ke koordinator bahasa privat. Pak KS approve. Nah, kemudian setelah Bapak KS approve, semua materi ini nggak langsung muncul di siswa, tapi muncul di laman guru ya, di laman guru. Nah, kemudian setelah muncul di sini, nah gurulah yang nanti nyebarin ke anaknya atau ngeklik share bagi gitu ya. Baru dari guru atau ke siswa secara terjadwal ya. Nah, bukan di share satu-satu ya, hanya klik satu kali klik mungkin atau gimana, nanti sistemnya ada di Mas Endi gitu ya. Yang jelas gak semua materi yang udah di approve itu langsung muncul di siswa ya. Jadi selama 1 bulan tuh muncul enggak, tapi nanti munculnya terjadwal. Maka kami sarankan, ini kan 1 bulan 4 pertemuan ya. Nah, 1 bulan itu 4 pertemuan nih. Berarti nanti tulis ini pertemuan 1 kontennya ini, pertemuan 2 kontennya ini, pertemuan 3 kontennya ini, gitu disiapin gitu dari sekarang. Disiapin persiapannya ya, supaya memudahkan Bapak Ibu nanti dalam bekerja gitu. Baru nanti dikerjakan oleh siswa. Nah, tugas juga ada istilah tugas upload nanti gitu ya. Kalau harus siswa ngetik dan nanti ngupload. Nah, gitu. Ingat, tugas ini nih poinnya yang tadi di merah ini. Tugas selang-seling, nggak harus ngasih tugas setiap hari. Karena di sini prinsipnya kita ingin menumbuhkan kenyamanan dulu dalam belajar. Ini kita udah lama nggak ketemu dengan anak nih ya, sentuhan gurunya itu hilang gitu. Maka kita harus sentuh kembali anaknya ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Oke, terus Juli, saya sarankan Juli nggak ada tugas dulu ya. Nggak ada tugas dulu. Karena di Juli itu 1 ada kegiatan MPLS. Nanti anak-anak OSIS bakal dispen nih. Jadi jangan dulu ada tugas. Misal pertemuan 1 mah perkenalan dulu. Perkenalan apa aja yang dikenakan? Perkenalan mengenai sistem belajar. Nah, nanti cara belajar dengan ibu seperti ini. Atau bahkan kalau yang kelas 7, nah perkenalkan ibu ini, guru ini gitu. Nanti belajar dengan ibu caranya gini. Orientasi kita tidak hanya nilai gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya di bulan Juli ini kan ada 2 minggu nih, ada 2 pertemuan, minggu pertama sama minggu kedua. Tidak kita sarankan untuk memberikan tugas gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Pertemuan 1 mungkin hanya perkenalan sistem belajar, misalnya nanti pertemuan 2-nya ngenalin tentang babnya ada berapa, seperti itu. Oke, ini sedikit sharing tentang pembagian ininya ya, pembagian materi. Misal kalau saya di fisika, jadi bagusnya di DLGL sebenarnya udah ada sih. Nah, barangkali DLGL nya mau dikembangin per pertemuan. Kalau DLGL kan per KD gitu ya. Nah, misal di IPA Fisika saya ngajar berapa bab? Saya ngajar 3 bab. 3 bab misalnya, saya ngajar 3 bab. Nah, terus ada berapa pertemuan? Oke, kalau saya lihat minggu efektif ada 14 minggu efektif. Nah, maka nanti dari 3 bab ini kalau dilihat ke sini berarti sekitar 5, ada yang 5 pertemuan, ada yang 4 pertemuan. Misal bab 1 5 pertemuan. Terus bab 2 4 pertemuan karena bab 2 5 pertemuan. Bab 2 5 pertemuan, masih tentang hitungan kalau di fisika. Pertemuan.
bab 3 4 pertemuan. Selesai itu ya, 14 pertemuan, baru nanti dipetain. Oke, pertemuan 1 kan perkenalan tuh. Perkenalan berarti nggak masuk di sini ya, ini dikurangi nih 1. Atau pertemuan 2 misalnya tentang apa, besaran pertemuan 3. Nah, nanti setiap pertemuannya nggak harus semuanya tugas. Misalnya ini tentang gerak, ini nggak harus tugas, ngejelasin apa tugasnya di pertemuan keberapa. Jadi nggak harus tugas tiap hari gitu, selang-seling lah maksimal gitulah, nggak tiap hari teing. Kan bayangin aja kalau kita jadi anak ada 7 mata pelajaran, kalau sekarang, kalau kemarin ada 11, 7 mata pelajaran, 7-7-nya ngasih tugas gitu di hari yang sama, besoknya juga tugas lagi, kebayang tuh beratnya gitu. Jadi kesan belajarnya itu hanya sekadar instruksi dong kalau gitu, bukan nyaman dalam belajar. Oke, di sini kita harapkan meningkatkan kenyamanan dalam belajar anak gitu ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan singkat mengenai skema nanti LMS seperti apa. Skema ini seperti untuk absen nanti akan kita obrolkan lagi ya untuk absen. Itu saja mungkin, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti personal chat mengenai teknis dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi mempermudah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.